Mungkin dari awal saya adalah seorang sinematografi, jadi suka bikin film. Kemudian ketika kita diaplikasikan ke klub, otomatis bukan audio dong yang kita mainin, visual kan berarti. Ya dari situlah saya mulai belajar bikin animasi untuk diaplikasikan ke dalam klub yang disinkronis ke musik yang dimainkan oleh seorang DJ. Visual scene di Jogja khususnya dan Indonesia pada umumnya akhir-akhir ini mengalami perkembangan pesat menurut saya, karena dari beberapa klub dan kebutuhan dance scene di lokal Indonesia atau lokal Jogja sudah merasa membutuhkan. Ketika kita masuk klub, apa sih yang mau dilihat kecuali orang-orang itu? Otomatis visual dong. Ibaratnya kalau kita nonton televisi itu ada audio, ada visual. Kita nonton film ada audio, ada visual. Tapi kalau kita dengerin radio cuma suara doang, nggak ada visualnya, seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan scene dance itu sendiri, visual lambat laun dan pasti itu akan sangat dibutuhkan. Bisa sih, dan sangat bisa, karena skill kita dan skill VJ luar negeri nggak jauh beda banget. Bahkan mungkin kita bisa dibilang lebih bagus dari mereka. Yang memungkinkan kita untuk main di luar negeri adalah networking. Networking itu sangat penting untuk seorang VJ. Kalau kita skillful dan footage kita keren-keren tapi kita nggak punya networking dimanapun, nggak akan pernah kita main di gig gede dimanapun, walaupun di lokal ataupun di luar negeri. Saya dulu pernah main di Malaysia, di Kuala Lumpur. Itu pun karena ada seorang party maker di sana yang membutuhkan seorang VJ, dan dia nggak punya kenalan di Kuala Lumpur sendiri untuk seorang VJ. Padahal setahu saya di Kuala Lumpur itu banyak beberapa VJ. Sayangnya dia nggak kenal VJ tersebut. Jadi dia taunya saya, kemudian saya dikontak untuk main di sana. Seperti teman saya di Bandung seperti Niang, Chainsmoking Bastard itu juga sering main di Singapura karena networking mereka sangat kuat di Singapura, seperti itu. Dulu pernah main di Bandung di Embassy. Itu setelah main ada seorang crowd itu datang nyamperin dan bilang, bisa request lagu nggak? Gitu. Nggak ada yang itu, bercanda. Jadi dia datang terus dia bilang, men, visual lu gokil banget dari awal sampai akhir. Gua nonton dan gua nggak pernah satupun lihat visual kayak gitu selama gua masuk di klub. Dan saya sendiri sih kaget, kok bisa gitu ya. Karena jujur saat itu saya main pas DJ-nya juga bagus-bagus, jadi mainnya enak seperti itu. Jadi ketika dia masuk main lagu apa, saya juga langsung kebayang, ini visualnya gini, seperti itu. Jadi achievement terbesar yang pernah saya raih itu ketika crowd saya dan DJ itu tahu apa yang kita lakukan, jadi bisa menikmati. Rata-rata nggak banyak soalnya seorang crowd atau beberapa crowd bisa menikmati visual dan musik secara simultan seperti itu. Dan itu benar-benar bikin saya, wah iya nih, keren nih. Kemudian ketika ada pemilihan best bla 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 of the year, kayak kemarin di Redma ada best DJ of the year dan best VJ Audit. Kebetulan saya dan partner main saya VJ Losiska tervote untuk menjadi VJ of the year 2010 Redma. Otomatis jadi achievement yang diakui oleh semua dance scene di Indonesia kan. Tapi terlepas dari itu semua, achievement terbesar saya tetap pengakuan crowd ketika kita main, dan itu membuat mereka puas. Orang VJ harus punya footage sendiri, itu wajib, karena
dia harus tahu seberapa atau apa sebenarnya style dia, secara orisinil style dia yang mau dia tampilkan untuk crowd. Tetapi semua crowd itu tidak benar-benar ingin seorang VJ bermain 100% footage orisinal dia. Bayangkan saja kalau misalnya satu musik, misalnya seorang VJ mempunyai basic footage vektor, tapi DJ yang main pada saat itu adalah musiknya trance dan sedikit banyak vektor agak kurang pas untuk trance, otomatis dia harus mencari footage yang bukan bikinan dia untuk dia mainkan yang masuk pada musik trance itu sendiri. Jadi menurut saya ketika perform nggak harus seorang VJ itu memainkan 100% footage mereka. Kalau saya setiap gig rata-rata kalau di persentase mungkin kadang-kadang bisa 50-50 footage saya, 50% lagi footage orang lain, tergantung dari musik DJ itu sendiri. Padahal bisa saja saya memainkan 90% footage orang dan 10% footage saya sendiri, tergantung dari musik yang dimainkan oleh seorang DJ. Kalau footage yang saya bikin nggak masuk sama musik itu, saya nggak harus memaksakan footage saya masuk untuk saya mainkan. Saya harus mengalah untuk kepentingan audio visual itu tadi. Mungkin lebih ke penghargaan dari penikmat, seperti kalau di EDM mungkin crowd, dan saya lihat crowd sudah mulai menghargai audio visual, bukan cuma audio saja tapi mereka sudah membutuhkan visual untuk sebuah audio tersebut. Kemudian untuk yang lain seperti sponsorship seperti itu, saya sudah melihat ada perkembangan ketika sponsor lebih membutuhkan visual untuk promosi produk-produk mereka di samping untuk membiayai party itu sendiri. Dan untuk sesama pelaku visual di Indonesia, saya mempunyai suatu harapan ketika kita mempunyai suatu misi tertentu dan sebagai sesama visualizer atau sama orang visual, hendaknya kita saling bahu-membahu dan saling mengisi lah, bukannya saling menyikut atau saling menjatuhkan. Itu harapan saya, karena beberapa kasus di sini yang pernah saya alami adalah ketika itu bertemu dengan sponsor, kita yang awalnya adalah seorang visual, sesama visual bisa jadi punya masalah gara-gara sponsor tadi. Nah, seperti itu mudah-mudahan di beberapa tahun ke depan, di masa yang akan datang nggak akan terjadi lagi, karena kekuatan kita adalah ketika sesama kita maju bareng dan mengatasi semua masalah apapun bisa kita atasi asal kita bersatu. VJ Unite. My next project dalam yang sedang saya kerjakan sekarang adalah bikin podcast bersama teman saya DJ Dimitri yang nggak jadi-jadi karena ada beberapa kendala teknis yang saya alami. Selain itu ada project yang saya sedang kerjakan bersama beberapa teman di Jogja untuk membuat sebuah visual journey. Jadi seperti kita masuk ke rumah hantu itu, tapi kita dikelilingi oleh visual dan soundscape dan beberapa macam instalasi. Hal itu pun akan terlaksana ketika kita dapat sponsor. Jadi ya kita lihat nanti saja. Makanya sponsor dan audio visualizer itu memang harus berteman. Kalau nggak berteman ya nggak akan jadi project-project aneh seperti ini. Hello Asia, I'm VJ Rafael from Acid Yogyakarta and you're watching dancesignal.com. Peace.